Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Latifianto, masih di channel yang sama dan di topik pembahasan yang sama. Karena channel ini memang saya khususkan untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan timnas Indonesia, timnas yang kita banggakan. Kalau kemarin-kemarin saya membahas soal kekalahan timnas dan persiapan panjang menjelang lanjutan putaran ketiga menghadapi Jepang dan Arab Saudi yang akan dimainkan pada bulan November besok. Kali ini saya ingin kembali membahas soal pemain keturunan yang memiliki ketertarikan, bahkan bukan hanya ketertarikan, tapi juga kesiapan untuk kemudian bergabung atau membela timnas Indonesia. Pemain yang saya bicarakan ini adalah Robin Kelder yang mendadak menjadi buah bibir beberapa waktu belakangan ini. Namanya memang tiba-tiba menjadi pembicaraan publik, pembicaraan masyarakat, terutama karena pemain keturunan yang tinggal di Belanda ini belum lama ini, artinya dalam beberapa waktu belakangan ini, memiliki atau menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Di dalam tayangan YouTube Obri besutan Yusa Nugraha, baru-baru ini bek yang juga bisa diplot sebagai gelandang bertahan ini mengakui bahwa sejauh ini dirinya belum ada memang komunikasi dengan PSSI, tetapi dia sangat ingin untuk membela timnas Indonesia jika nanti dirinya mendapat tawaran dari PSSI untuk mengikuti program naturalisasi. Oke, mungkin di antara kalian masih belum familiar dengan pemain yang satu ini. Saya ulang teman-teman, nama pemain ini adalah Robin Kelder. Saat ini usianya masih 19 tahun karena dia lahir 25 Maret 2005. Anak muda yang satu ini adalah pemain klub FC Groningen U21. Posisinya di klub itu sebagai bek tengah, tetapi juga dia bisa diplot sebagai gelandang bertahan. Itu posisi lainnya yang bisa dia mainkan. Pemain muda yang satu ini teman-teman mempunyai semua syarat untuk memperkuat atau membela timnas Indonesia. Bahkan kalau dibutuhkan, dia siap untuk terjun dalam lanjutan sisa laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sedang dijalani oleh timnas Indonesia. Di usianya yang masih muda, Robin Kelder itu sudah memiliki pengalaman bermain yang menurut saya sangat bagus. Karena di timnya meskipun secara definitif dia bermain untuk FC Groningen U21, tapi dia juga merupakan pemain inti di timnya saat ini. Dia sosok petarung dengan nyali yang cukup tinggi. Bahkan menurut pengakuannya, jika bisa memilih, dia lebih suka untuk bertarung di lini tengah karena secara personal dia suka duel dalam perebutan bola. Untuk membuktikan bahwa pemain ini cukup memiliki nyali, musim ini dia nyaris tidak pernah absen untuk FC Groningen U21 dan beberapa kali dia dipercaya masuk di skuad tim senior. Menurut pengakuannya, karena sejauh ini dia bermain di semua pertandingan, hampir semua pertandingan, maka menurutnya itu sangat bagus untuk perkembangan dia sebagai seorang pemain. Terutama ketika dia juga dipanggil ke skuad utama tim Groningen. Itu kualifikasi pertama yang dia miliki untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Bahwa secara pengalaman dia sudah cukup memiliki. Sangat luar biasa walaupun masih muda. Kualifikasi yang kedua, selain pengalaman dan kapasitas yang dia miliki, pemain muda yang satu ini memang memiliki darah keturunan orang Indonesia. Ini menjadi pertimbangan yang sangat krusial, yang sangat penting dalam setiap proses naturalisasi pemain keturunan yang pengen bergabung atau pengen membela timnas Indonesia, teman-teman. Robin Kelder memiliki seperempat darah Indonesia dalam dirinya. Hal itu terjadi lantaran nenek dari pihak ayahnya merupakan asli Indonesia, lahir di Jakarta. Sedangkan kakeknya itu orang Belanda. Yang menarik adalah ayah Robin Kelder yang berdarah campuran Indonesia-Belanda merupakan mantan pesepak bola. Ayahnya menikah dengan perempuan asal negara Antillen, sebuah wilayah otonom dalam kerajaan Belanda yang terletak di Kepulauan Karibia. Secara umum, boleh kita bilang bahwa Robin Kelder ini besar di keluarga pesepak bola.
karena dia mengenal sepak bola itu dari ayah dan juga kakaknya. Dia sudah bermain sepak bola itu sejak kecil dan terutama ketika bermain di ASV Assen, sebuah klub di dekat rumahnya. Itu berlangsung sampai dia berumur sekitar 11 tahun. Kemudian dia di-scout oleh Groningen dan sejak umur 12 tahun dia sudah bermain di Groningen. Selain riwayat karirnya yang sudah dimulai sejak dia kecil, poin penting dari pemain yang satu ini adalah dia memiliki darah Indonesia. Artinya dia sudah memiliki cukup syarat untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Masalahnya sekarang adalah pemain belakang di timnas Indonesia itu sudah cukup banyak. Yang terbaru dan bahkan sekarang PSSI sedang mengurus proses naturalisasinya itu adalah Kevin Dix. Teman-teman sudah tahu semua. Kevin Dix ini naturalisasinya masih terkendala oleh pemerintahan yang baru, yang baru dilantik dan baru bekerja, serta proses di DPR yang juga sepertinya masih rumit karena pergantian pemerintahan kemarin. Saya ulang sekali lagi, pemain belakang timnas Indonesia saat ini itu sudah cukup banyak dan sudah cukup tangguh, terutama untuk timnas senior. Maka menurut saya, jika Sintayong tertarik untuk menggunakan jasa pemain muda yang satu ini, Robin Kelder, maka dia tidak perlu ditaruh di barisan pertahanan, melainkan dikasih peran di lini tengah. Karena posisi lainnya yang bisa dia mainkan di klubnya, misalnya selain bek tengah, adalah gelandang bertahan. Maka menurut saya cukup beralasan jika kemudian pemain muda ini diplot untuk mengisi lini tengah bersama Tom Haye, kemudian Ivar Jenner, dan Nathan bisa bergantian. Karena menurut saya yang saat ini kurang dari timnas Indonesia adalah lini tengah dan kemudian lini depan. Maka karena Robin Kelder juga bisa berperan sebagai pemain yang ada di lini tengah, terutama sebagai gelandang bertahan, dan oleh sebab itu menurut saya dia bisa tuh dinaturalisasi sebagai tambahan kekuatan untuk lini tengah timnas kita, timnas Indonesia. Menurut saya untuk pemain back sudah dicukupkan sampai Kevin Dix dulu, karena yang urgent untuk segera dicarikan amunisi baru adalah lini tengah dan kemudian lini depan. Yang mau saya bilang adalah ya PSSI tidak apa-apa menambal untuk posisi tengah mumpung sekarang itu ada pemain muda yang memiliki darah keturunan Indonesia dan secara kualitas juga tidak mengecewakan dan orangnya siap untuk membela timnas Indonesia. Kemudian yang menurut saya juga urgent untuk segera dicarikan solusinya adalah persoalan pemain di lini depan. Kalau tadi saya bilang bahwa pemain-pemain di lini belakang, di barisan pertahanan itu sudah cukup kuat. Di situ ada Messi Legers, ada Jai Itses, kemudian ada Kevin Dix, ada Calvin Verdong, ada Rizky Ridho yang lokal. Itu menurut saya sudah cukup kuat begitu. Jadi PSSI tidak perlu lagi sementara ini menambah kekuatan di lini belakang ya. Kecuali kalau misalnya ada pemain lini belakang dari pemain belakang grade A misalnya dari Liga Inggris atau kemudian Prancis, ya nggak apa-apa gitu. Karena sementara ini sudah cukup. Tetapi kemudian yang harus segera dicarikan solusinya itu adalah lini tengah. Tadi alternatifnya ada Robin Kelder. Dia udah siap bermain, siap dinaturalisasi, usianya masih 19 tahun. Dan selain bek tengah, dia juga berposisi sebagai gelandang bertahan. Bisa tuh dicoba dinaturalisasi, tapi juga Sintayong harus melihat kapasitas dan kualitasnya. Kemudian yang berikutnya yang juga menurut saya cukup urgent untuk kemudian dicarikan solusinya adalah lini depan. Lini depan ini menjadi posisi yang urgent, krusial untuk membantu sebuah tim, apalagi timnas Indonesia, untuk mendobrak, untuk menembus lini pertahanan lawan, dan bukan hanya menembus tetapi juga harus menciptakan atau mencetak gol dalam kondisi dan situasi apapun begitu. Dan sebenarnya baru-baru ini sudah ada alternatif main keturunan yang juga menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Dan kebetulan posisinya adalah sebagai penyerang, yaitu Miliano Jonathans. Ini juga pemain yang cukup muda usianya dan dia berkeinginan menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia. Kabarnya dia juga sudah dihubungi atau dikontak oleh PSSI, oleh Sintayong. Dan dia sendiri menjawab masih mau fokus terlebih dahulu terhadap pemulihan dirinya pasca cedera panjang. Menurut saya tidak apa-apa sih
PSSI menunggu sebentar untuk memproses naturalisasi pemain ini jika dia dan keluarganya sudah bersepakat terutama untuk menjadi bagian dari keluarga besar Timnas Indonesia. Sekali lagi, ini bisa menjadi alternatif di tengah sulitnya kita mencari pemain penyerang, seorang striker. Padahal pos ini adalah pos yang paling menentukan kemenangan sebuah tim. Karena kalau kita tidak memiliki ujung tombak yang tajam, yang predator, kita akan keteteran dalam mencetak gol. Saran saya sih, PSSI harus mempertimbangkan untuk menaturalisasi Emiliano Jonathans agar lini tengah dan lini depan menjadi pemain yang kuat terutama saat Indonesia berlaga di sisa lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Jadi tadi sudah ada Robin Kelder, kemudian ada Emiliano Jonathans gitu. Ini bisa menjadi opsi-opsi atau alternatif-alternatif yang kemudian bisa dicoba oleh PSSI, tetapi dengan syarat utama harus dilihat kualitas dan kapasitasnya. Harus berdasarkan persetujuan Sintayong apakah pemain itu bisa untuk kemudian dipanggil atau dipakai di Timnas Indonesia Senior. Kemudian teman-teman, selain informasi dari Robin Kelder yang siap untuk membela dan bergabung dengan Timnas Indonesia jika PSSI datang membawa penawaran kepadanya, dan juga sedikit informasi mengenai Emiliano Jonathans yang bisa menjadi alternatif di lini depan. Informasi lain yang juga ingin saya singgung sedikit ke kalian semua adalah soal Ketua PSSI Pak Erick Thohir yang meminta dukungan Komisi 10 DPR untuk mempercepat naturalisasi pemain buat Timnas Indonesia. Mulai dari Timnas Indonesia Senior, U20 hingga Timnas Putri. Saat ini PSSI memang sedang memproses naturalisasi beberapa pemain. Mulai dari Kevin Dix untuk Timnas Indonesia, kemudian Tim Gaypens dan Dion Mark untuk Timnas U20, dan 2 pemain untuk Timnas Putri. Kevin Dix ini diproyeksikan buat membela Timnas Indonesia dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai Maret 2025. Sementara tim Gaypens dan Dion Mark diproyeksikan untuk memperkuat Timnas U20 di Piala Asia U20 2025 di Cina pada tanggal 6-23 Februari tahun depan. Pak Erick Thohir mengungkapkan bahwa naturalisasi dari beberapa pemain itu telah direkomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aritejo kepada Menteri Hukum Supratman Andi Atgas. Saya mau ngomongin soal Kevin Dix sedikit bahwa memang pemain ini tidak bisa dimainkan saat Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di bulan November bulan depan. Dan mudah-mudahan tahun depan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Erick Thohir, seperti yang saya kutip barusan, proses naturalisasi Kevin Dix segera rampung dan bisa nanti diturunkan ketika laga Timnas Indonesia di tahun 2025. Ya, itu akan menambah kekuatan terutama di lini belakang. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua soal perkembangan mutakhir dari Timnas Indonesia. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.